Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita di mata pelajaran geografi. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Kita mulai hari ini dengan pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Nah, jadi beberapa fenomena yang terjadi di muka bumi bisa kita kaji, bisa kita pelajari menggunakan ilmu geografi. Pendekatan geografi terbagi tiga. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan dalam geografi untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan ruang kejadiannya atau tempat dan lokasi kejadiannya. Nah, dalam menganalisis atau mengkaji suatu fenomena menggunakan pendekatan keruangan, kita bisa memakai teknik 5W plus 1H. Teknik 5W plus 1H yaitu W-nya ada 5, what, where, when, why, dan who. Lalu yang H-nya adalah how. Nah, dari 5W plus 1H itu tadi kita bisa menggali atau menganalisis suatu informasi yang lengkap dari suatu fenomena. Contohnya di sini ada fenomena kebakaran hutan. Nah, di sini kita bisa menganalisisnya menggunakan teknik 5W plus 1H. Contohnya ada 3 pertanyaan nih. Di manakah terjadi kebakaran hutan? Dia tuh menanyakan lokasinya. Lalu wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Nah, apakah seberapa luas cakupan kebakaran hutan itu? Kemudian yang ketiga, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Nah, ini bisa menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran hutan. Itu adalah pendekatan keruangan. Menganalisisnya menggunakan teknik 5W plus 1H. Lalu yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan digunakan dalam geografi untuk mengkaji permasalahan yang disebabkan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan interaksi makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, dalam pendekatan ke lingkungan, kita akan mengetahui dampak suatu fenomena dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, contohnya ini dampak dari kebakaran hutan. Pertanyaannya kan bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, dari pertanyaan ini kita dapat mengetahui apakah daerah-daerah yang ada di lingkungan sekitar hutan mengalami dampak dari kebakaran hutan tersebut. Contohnya terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan. Nah, itu bisa kita ketahui dampaknya bagaimana di lingkungan sekitar hutan tadi. Lalu pada pendekatan ke lingkungan, karena mengkaji interaksi antara makhluk hidup dengan alam yang ada di sekitarnya, nah ini terbagi menjadi 3 tahap interaksi. Yang pertama adalah tahap determinisme. Tahap yang kedua adalah tahap posibilisme. Tahap ketiga adalah tahap optimis teknologi. Tahap pertama tadi adalah tahap determinisme. Tahap determinisme adalah tahap di mana manusia masih saling tergantung sepenuhnya dengan alam. Contohnya, ketika manusia ingin memakan buah, langsung memetik apa yang ada di alam. Nah, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah tahap posibilisme. Tahap di mana alam dan manusia saling mempengaruhi. Manusia sudah mulai berkembang, bisa mengolah alam, contohnya yaitu bercocok tanam. Tidak hanya langsung memetik, mengambil apa yang ada di alam, tapi bisa mengolah alam. Kemudian yang ketiga adalah tahap optimis teknologi, di mana manusia sudah bisa menguasai alam sepenuhnya dengan bantuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, diantaranya manusia bisa mengubah lahannya awalnya lahan hutan dirobohkan menggunakan alat berat lalu dibangun menjadi pemukiman. Itu namanya alih fungsi lahan menggunakan mesin, menggunakan bantuan dari teknologi. Lalu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah, di mana pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Nah, selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, selain disebabkan oleh kondisi alam, faktor fisik tuh, kondisi fisik tuh faktor alam, juga dapat disebabkan oleh faktor sosial atau disebabkan oleh manusia secara sengaja membakar hutan untuk membuka lahan.
Berikutnya prinsip geografi terbagi 4. Yang pertama persebaran, kemudian interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Prinsip persebaran fenomena yang tersebar di muka bumi. Contohnya kemarin ada persebaran flora dan fauna. Lalu ada persebaran jenis tanah. Lalu ada lagi nanti persebaran gunung berapi di Indonesia. Kemudian ada prinsip interrelasi, yaitu hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Kenapa dua fenomena bisa saling berhubungan? Contohnya dari fenomena yang satu terjadi gempa bumi mengakibatkan adanya fenomena berikutnya, bisa tsunami, bisa tanah longsor, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, prinsip deskripsi menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta, mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena tapi dalam bentuk peta. Ada datanya, bisa dari peta, bisa dari grafik, bisa dari diagram, dan lain-lain. Ada data untuk menguatkan informasi tentang suatu fenomena. Kemudian prinsip kronologi, yaitu prinsip yang memadukan antara prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Kita lihat contohnya. Nah, ini harusnya ada gambarnya tentang persebaran barang tambang mineral di Indonesia. Jadi tambang-tambang mineral tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, gambarnya di sini tidak terlihat. Nah, lalu kedua ada tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Nah, ini contoh prinsip interrelasi. Ada hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Fenomena yang pertama itu tanah longsor, kemudian mengakibatkan perubahan fungsi lahan. Contoh lainnya, dari fenomena yang pertama hujan lebat berhari-hari lalu menimbulkan fenomena banjir. Banjir juga bisa menghasilkan tanah longsor. Nah, lalu ini adalah contoh prinsip deskripsi, menjelaskan suatu fenomena dengan data. Nah, data di sini contohnya adalah peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Nah, dilihat tuh ada keterangannya, suku Asmat yang berwarna merah. Pada peta, ini daerah Papua. Lalu prinsip kronologi. Nah, ini contohnya suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Nah, dari 4 prinsip geografi itu kita sudah lihat contohnya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke aspek-aspek geografi, yaitu penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Jadi disederhanakan menjadi 2 aspek, yaitu aspek fisik yang berupa tanah, udara, air. Kemudian aspek non fisik yaitu aspek sosial tentang makhluk hidup, aktivitas manusia di atas permukaan bumi contohnya. Nah, ini kan ada mata pencahariannya dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini materi kita bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.